Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan kesehatan untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Baik, untuk metode penelitian, pertemuan 3 kita akan membahas mengenai masalah penelitian. Apa itu masalah? Masalah merupakan suatu kesenjangan yang terjadi antara apa yang diinginkan. Contohnya, ketika sebuah perusahaan mempunyai target 1000, tetapi produksi yang tercapai hanya 800 unit, maka terdapat gap atau kesenjangan sekitar 200 unit. Dan itu merupakan suatu masalah yang harus dicari solusi atau perbaikannya. Kemudian suatu masalah dapat diartikan sebagai kendala, hambatan pelaksanaan suatu program. Tanpa adanya permasalahan, penelitian tidak akan dapat dilaksanakan karena perumusan masalah merupakan sumber utama dari unsur penelitian yang akan dilaksanakan. Latar belakang masalah berisi uraian mengenai keadaan berbagai gejala yang memperlihatkan adanya suatu masalah. Beberapa kriteria yang bisa dijadikan untuk menetapkan suatu masalah penelitian. Yang pertama, adanya kesenjangan gap antara yang seharusnya dengan apa yang ada saat ini. Misalnya, bagian marketing mempunyai target penjualan untuk tahun 2020 yaitu sekitar 10.000 unit. Tetapi yang tercapai hanya 8.000 unit. Itu merupakan gap yang menjadi kendala bagian marketing dan bagaimana seharusnya untuk tahun ini 2021 untuk menyelesaikan atau mengganti ya kekurangan tahun kemarin sehingga target suatu bagian marketing tersebut tercapai. Kemudian terdapat kontradiksi perbedaan antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain. Maksudnya adalah ketika kita mendapatkan hasil produksi yang tidak memenuhi target, kita akan menelusuri, mencari root cause atau mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Pertama kita cek ke bagian produksi. Bagian produksi menginformasikan bahwa barang yang dikirim dari gudang kurang atau terlambat. Kemudian kita telusuri lagi ke gudang, ternyata dari gudang memang terdapat barang yang pengiriman dari suppliernya masih ada kekurangan. Nah, flow atau proses seperti ini ya yang harus kita ketahui dalam mencari kontradiksi perbedaan antara keterangan bagian satu dengan bagian yang lain. Kemudian proses suatu pekerjaan yang bermasalah tidak berjalan dengan baik, mengakibatkan kendala-kendala di kemudian hari. Ya tentunya apabila kita tidak mencapai produksi, ya yang harus targetnya 1000 unit per hari, tetapi hanya mencapai 800 unit per hari. Maka hasil produksi itu setiap harinya berkurang 200 ya. Hari kedua 200 jadi 400, hari ketiga 200 jadi 600, hari keempat 200 lagi jadi 800, hari kelima 200 lagi jadi 1000 ya. Jadi
diakumulasi dalam seminggu itu kita terdapat kekurangan produksi sebanyak 1.000 unit. Sedangkan customer atau pelanggan meminta kita untuk mengirimkan hasil produksinya itu 1.000 per unit per hari. Nah, maka dengan adanya kekurangan-kekurangan ini mengakibatkan kendala-kendala yang di kemudian hari akan menyebabkan kepuasan pelanggan terhadap perusahaan tersebut berkurang. Paham ya? Syarat masalah penelitian. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar bisa diangkat sebagai masalah penelitian. Setidaknya terdapat 7 syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 1. Tersedia data atau informasi untuk menjawabnya. Yang kedua, data atau informasi tersebut diperoleh melalui metode ilmiah seperti wawancara, observasi, kuesioner, dokumentasi, partisipasi, dan evaluasi tes. Kemudian yang ketiga, memenuhi persyaratan orisinalitas, di mana diketahui melalui pemetaan penelitian terdapat penelitian terdahulu, ya, di mana state of the art. Memberikan sumbangan teoretik yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, lalu menyangkut isu kontroversial dan unik yang sedang hangat terjadi. Masalah tersebut memerlukan jawaban serta pemecahan segera, tetapi jawabannya belum diketahui masyarakat luas. Dan yang terakhir, masalah itu diajukan dalam batas minat, bidang studi, dan kemampuan penelitian.